Ini saya diundang khusus oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang sudah sangat populer di seluruh dunia, dan beliau mengumpulkan seluruh pemerintah daerah di Kabupaten di Jawa Barat, dan kami membicarakan terkait hal pelaksanaan makan gratis di Jawa Barat, sinkronisasi dan kemudian kerjasama untuk menyukseskan program ini, dan kami sudah sepakat agar program ini bisa dilaksanakan bersama-sama, dan kami Badan Uji Nasional akan mengirim uang tahun depan untuk Jawa Barat kurang lebih 50 triliun dan mau dianggap sebagai bagian dari pendapatan di daerah. Jadi itu kontribusi pemerintah pusat di daerah. Memang uangnya tidak dikelola oleh pemerintah daerah, tapi seluruhnya dirasakan oleh pemerintah daerah. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Evaluasinya apa Pak di Jabar Pak? Ya, baik, kita sudah melakukan evaluasi bahwa kerangka kerja yang dilakukan ke depan sambil nunggu Perpres ya, sambil nunggu Perpres, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi, monitoring, dan sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan. Nah, tugasnya adalah mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dari penyiapan bahan baku, proses masak-memasaknya, jam masaknya, pengiriman bahannya, sampai mencicipi. Nanti yang mencicipi nggak boleh guru, yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti tiap kabupaten itu ada lembaga aduan. Jadi nanti ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah. Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu, kualitas makanan, dua, kuantitas makanan atau porsinya. Karena kalau melihat alokasi pembiayaan, angka 10.000 itu tidak boleh berkurang. Karena keuntungannya sudah disiapkan Rp2.000 per porsi. Artinya nilai makanan yang diterima oleh siswa harus 10.000. Kalau berkurang, maka implikasinya ada 3 nanti yang disiapkan oleh tim. Yang pertama adalah sanksi administratif, yang kedua adalah penghentian sebagai mitra, yang ketiga adalah proses pidana korupsi karena ada uang yang digelapkan yang tidak disajikan dalam bentuk bahan panganan yang harus diterima oleh siswa. Ketiga hal itulah yang menjadi fokus kita sehingga penyelenggaraan MBG ke depan jauh lebih baik. Dan yang berikutnya adalah saya mengusulkan tadi dan nanti akan dibicarakan dalam bentuk MOU, sekolah-sekolah yang memiliki siswa sampai 1.000 orang itu dimungkinkan nanti Pemprov dan Pemda Kabupaten membangun dapurnya di sekolah sehingga nanti bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG. Ini yang menjadi fokus, dan yang terakhir adalah rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat serta pasokan, suplai, dan demand seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bapeda. Sehingga itu bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi yang ditumbuhkan melalui MBG melalui anggaran APBN, sehingga siklus keuangannya bisa terlengkapi. Karena hari ini pemerintah provinsi dan kabupaten kan mengalami pengurangan dana transfer. Karena mengurangi pengurangan dana transfer itu otomatis kan akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Karena misalnya pembangunan infrastrukturnya menurun, jumlah orang bekerja mengalami penurunan, sehingga MBG ini harus menjadi bagian dari stimulus untuk mengisi ruang kosong fiskal yang hari ini berkurang. Untuk evaluasi yang kejadian kemarin seperti apa Pak? Evaluasinya satu dihentikan, yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh. Ya. Paruh panjang Pak? Paruh panjang sudah jelaskan, apalagi yang ditanya? Nah, katanya ada waktu demo. Demo apa? Minta surat dicabut. Oh, yang pertama begini, bahwa
Yang meninggal sudah hampir 115 orang. Yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak nggak ada yang demo? Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonomi. Dan saya berdiri tegak di atas semua kepentingan. Ekonomi harus jalan, rakyat harus melindungi, infrastruktur harus baik. Jalan khusus tambang ketemu. Kenapa? Jalan khusus tambang. Nanti saya tanya penambangnya mau bangun jalan khusus tambang atau tidak. Karena apa? Kalau bangun jalan khusus tambang dengan dana APBN 1,2 triliun, pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu dulu. Kan kita pemerintah harus ngitung, tidak boleh anggaran ini hanya berfokus hanya pada satu kepentingan. Nah sekarang pemerintah kabupatennya kan bersedia untuk membebaskan jalannya. Nah nanti yang membangunnya mau saya tanya, pengusahanya mau nggak bersama-sama pemerintah untuk membangun jalan tambang? Jadi 2026 jadi dibangun. Ya, kita lihat evaluasinya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya.